mufti ya. Ada di sini seorang mufti. Apakah ada di antara para pemuda yang bergabung dengan satu klub teroris seperti itu, yang suka bikin rakit bom dan melemparkannya di kerumunan orang? Apakah ada di antara mereka seorang mufti? Kita belum mendengar. Ini ditujukan kepada seorang mufti. Kalau mendapati orang seperti tadi dari A sampai Y penuh dengan tanda-tanda kekafiran kecuali satu, maka seorang mufti harus condong kepada satu tanda keislaman ini sebagai Rasulullah tentang keislamannya. Karena besarnya, agungnya hak seorang muslim. Karena kalau sudah dicap sebagai seorang kafir, sudah kalah segala-galanya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, walaysa li ahadin an yukaffiru ahadan minal muslimin wa in akhta'a hatta tuqama 'alaihi al-hujjah wa tubayyin lahu al-mahajjah wa man thabata islamuhu bi yaqin lam yazal dzalika bishak bal la yazuru illa ba'da iqamati al-hujjah wa dzalika syubhat. Ini memperjelas masalah kita. Tidak berhak atau tidak boleh seorang muslim mengkafirkan muslim yang lain ketika melihat kesalahan, sehingga ditegakkan jadi pada seorang muslim ini hujjah. Tidak sampai sekali, dua kali, tiga kali, terus menerus. Bisa jadi ketika kita menegakkan kerja hujjah, dia lagi malas untuk menerima. Dia lagi bete misalnya menerima nasihat. Dia lagi marah. Dia lagi tidak mau menerima nasihat. Maka jangan sampai menjadi alasan buat kita mengatakan kita kan sudah mau menegakkan hujjah. Cukup bagi dia ada kafir. Karena dia berhubung dengan hukum di luar Islam. Satu lagi yang berkata Ibnu Hajar rahimahullah, yang bagi al-mufti ayat atau berkafir ma amkanahu yang azim yang qadri wa qarati ada yang qasdini. Maka seorang mufti untuk berhati-hati dalam menghukumi orang kafir ataupun murtad dari Islam. Mungkin karena masalahnya. Sebab hadis dari Bukhari yang menjelaskan kepada kita tentang permasalahan ini, man rama rajulan bil kufri aw bil fisqi illa ibaddat alaihi ma lam yusahibuhu kadzalik. Siapa yang menuduh saudaranya dengan kafir, menuduh saudaranya dengan fasik, dan ternyata di mata Allah dia bukan seorang kafir dan bukan seorang fasik, bukan kafir dan bukan fasik, maka kata-kata kekafiran tadi, kata-kata kefasikan tadi kembali menempel pada orang yang mengatakan, pada orang yang menuduh tadi. Hati-hati kita dalam menuduh seseorang. Bahkan dalam banyak peristiwa Rasulullah SAW sangat mudah untuk menerima orang masuk Islam. Tetapi ketika dia melakukan suatu permasalahan kekafiran, susah dan berat untuk menghukumi dia telah kafir. Orang kafir kalau dia ingin masuk Islam itu cuma mengucapkan dua kalimat saja tanpa diperintah selanjutnya amalan-amalan yang lain. Berdoa. Cuma satu kata dia disebut dalam agama Islam. Bukan berarti dengan satu kemungkaran, satu perbuatan kekafiran yang mudah keluar dari Islam.
sampai kita benar-benar hujan atau dia mengaku dengan terang-terangan saya keluar dari Islam. Diceritakan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali wa min al-ma'mul bil-dhurr anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu man kana min kulli man jaa yuridu ad-dukhul fil Islam asyhadatayn faqat damamu bidzalika wa yataru musliman wa lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yastarid ala man yurid Islam ayattazima bis salat waz zakat bal ruwiya annahu qabila min qawli al-Islam wa ashtarata alla yuzakku. Dimaklumi bersama bahwa Rasul pernah menerima seorang masuk ke dalam Islam dengan hanya mengatakan syahadat, dua syahadat. Tidak meminta untuk sholat, zakat, ya, syahadatnya dulu. Bahkan ada satu riwayat yang terangkan bahwa kaum yang ingin masuk Islam ini memberikan syarat kepada Rasul, wahai Rasul, kami akan masuk ke dalam Islam dengan syarat kami tidak mengeluarkan zakat. Syarat seperti itu, walaupun syarat yang batil, tapi dia masuk Islamnya itu sah, jadi sah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab, wa afdhalu Imam Ahmad bi hadzal hadits wa qala yasihu qabul Islam ma'a syartil fasid. Sah hukumnya orang masuk Islam walaupun dengan menggunakan syarat yang fasid, syarat yang rusak. Dalam buku ini banyak diterangkan contoh-contoh dan peristiwa-peristiwa penting bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang-orang yang secara nyata jelas-jelas melakukan kekafiran, tapi Rasul tetap bermuamalah sebagai seorang muslim. Tidak sebagaimana para pemuda zaman sekarang ini yang terfitnah semangat dengan keislaman masuk ke dalam satu komplotan yang menuduh dengan gampangnya bahwa pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang kafir karena tidak terhubung dengan hukum Al-Quran dan Sunnah, maka segala macam yang ada di Indonesia ini menjadi halal. Pemerintahannya atau penduduknya, masyarakatnya yang tetap berada di dalamnya tidak ikut kepada pemikiran mereka pun bukannya orang-orang yang kafir. Apakah ini nyata? Terbukti. Sebagian antum pernah menyaksikan satu peristiwa di sebuah kota di pinggiran ibu kota Indonesia. Satu kajian yang diisi oleh Buddha Salam dihadiri oleh sebagian orang-orang yang bergabung dengan satu kelompok yang semangat untuk mengkafirkan orang-orang yang tidak berhubung pada Al-Quran dan Sunnah, atau semangat untuk mengkafirkan pemerintahan. Di awal-awal kajian mereka sudah menimbulkan atau membuat satu keributan, ingin memanas-manasi kondisi peserta saat itu. Dia bangun dalam satu majelis, kemudian menuduh dengan gampangnya bahwa dan Islam ini adalah kafir. Tentu orang-orang yang di sebelah dan yang di samping dan semua yang ada di masjid pun dicap sebagai kafir karena tidak sependapat dengan dakwahnya dia. Karena tidak sependapat dengan pemikiran bahwa pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang kafir. Coba, ternyata pemikiran seperti ini bukan pemikiran yang baru. Pemikiran yang sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Terus kesininya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Diperkuat dengan adanya teknologi mutakhir yang membantu kerusakan pemikiran mereka. Bahkan mereka sudah sangat solid. Mereka pun sudah seperti satu pemerintahan yang ada di bawah tanah. Mereka memiliki satu pimpinan
memiliki satu batalion, memiliki segala macamnya seperti pemerintah yang ada, tetapi hidup di bawah negara Indonesia dan menganggap Indonesia adalah negara yang baik. Karena dalam sejarah Indonesia pun mereka selalu membawa sejarah kemerdekaan Indonesia yang ternyata dalam satu limit tertentu, satu poin tertentu, memang ada satu mereka itu memiliki sebuah negara yang sah. Ketika zamannya Indonesia atau pemerintahan Indonesia dibidangkan oleh penjajah saat itu di Jogja. Dan sejarahnya bahwa Indonesia di suatu yang lalu pernah pindah pimpinan pusat pemerintahannya di Jogja. Artinya kuasa Indonesia di bagian barat itu kosong dari pemerintahan. Nah, ketika kosong, orang-orang yang di sana mendeklarasikan negara Islam. Secara de facto dan secara de jure itu betul bahwa mereka telah mengakhirkan. Namun perlu dipahami juga bahwa ketika ini direbut oleh pemerintahan lain, entah dengan cara yang halal atau dengan cara yang tidak halal, maka kewajiban rakyat setelahnya adalah taat kepada pimpinan yang berkuasa saat itu. Kita lihat sejarah bagaimana para ulama yang hidup dalam sebuah daulah. Daulah ini tumbang karena diserang oleh daulah selanjutnya. Apakah para ulama ini tetap membayar daulah yang kalah? Tetapi dia berbayar kepada daulah yang menguasai selanjutnya. Artinya apa? Supaya tercipta persatuan dan kesatuan antara kaum muslimin dan kaum muslimin pun bisa melakukan berkat-berkat Allah dengan mudah dan dengan keamanan yang bisa menjadi wasilah beribadah. Di antara syubhat yang mereka lontarkan dalam pertemuan atau dalam beberapa forum atau bahkan dalam selebaran yang mereka sebarkan, syubhatnya yang mereka tebarkan antara pemimpin saat ini dengan orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, di antaranya adalah at-tahakum ila taghut, berhukum dengan taghut, berhukum dengan undang-undang selain undang-undang Allah Subhanahu wa taala, atau berhukum dengan selain bikinan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan bikinan manusia. Dijelaskan bahwa min adraji adillati syabab min muamalatil hukam muamalatul kufar asliyin qala ta'ala alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna yatahakamu ila taghut faqad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Ayat ini dijadikan satu fondasi buat mereka bahwa ini adalah dalil bahwa yang berhukum dengan undang-undang yang kafir, maka imannya menjadi iman yang dusta, yang bohong, dan tidak ada bedanya antara iman orang di atas tadi dengan orang yang kafir. Itu syubhat yang mereka tebarkan di antara kaum muslimin. Apakah ada kaum muslimin yang terfitnah dengan syubhat seperti ini? Ternyata banyak. Apakah ada di antara santri kita sekarang dari MTW, dari SD sampai Edan Lugawi, Walimin sampai ustaznya, apakah ada yang tidak terfitnah? Ada yang terfitnah. Ya karena yang namanya hati, yang namanya hati, yang namanya terfitnah ini dengan masalah hati, yang namanya hati itu mudah terbolak-balik. Karena hati berada di antara dari jari Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk kembali kepada Allah. Kalau kita tidak selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di atas agama yang hanif ini, maka kita hampir terjerumus. Kita mendengar banyak para ulama yang tergelincir mudah